Bitor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Ya kan? Biar saya Anda bicara. Anda nggak ngatur saya. Saya bicara sebebas. Anda nggak punya hak nggak ngatur saya. Ya, Anda nggak bisa mengatur saya. Saya mau ngomong mengenai Bitor. Ya sudah. Ya tapi kan itu kan belum ada di media massa. Anda siapa gitu loh? Sekarang saya... Ini ada hal yang menarik. Tadi kita sudah lihat video ribut-ribut lagi ya. Selalu begitu ya. Kalau ada narasumbernya yang ono ya dan yang ini. Selalu begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita kembali pada substansinya. Ya, kita kalau misalnya tidak setuju dengan pendapat orang, apakah kita harus menyerang pribadinya atau tidak? Agak bingung juga saya kira ya. Karena memang integritas itu terkait. Tetapi begini, lebih baik kita pisahkan saja urusan kedekatan Sylvester dengan Bitor. Itu urusan lain, jadi bukan urusan kita. Ya, urusan kita adalah urusan yang terkait pada pernyataan Bitor bahwa ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka, di Jalan Pramuka. Nah, itu saja sesungguhnya. Siapa Bitor, ngapain saja dia di di KSP, kantor staf presiden dan lain sebagainya. It is not our business. Our business is to menentukan, untuk melihat ya, to clarify his statement ya, bahwa ijazah itu dibuatnya made in Pramuka market kan begitu ya. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi bukan jangan yang lain. Nah, dalam konteks seperti ini benar apa yang dikatakan Roy Suryo, harusnya bisa menjadi bukti yang baru. Apalagi Bitor menyebut nama-nama yang tadi dia bilang siapa, Andi ya, kalau saya lupa, dia nyebut yang dari DKI tersebut, kemudian dia sebut juga Widodo. Nah, menurut saya orang-orang seperti ini kan harusnya bisa diklarifikasi lagi. Nanti kita coba kita putar lagi interview dengan Bitor, coba interview dengan Bitor yang dari iNews. Nah, itu nanti akan terlihat lagi. Kalau sudah siap nanti bilang ya. Jadi saudara sekalian, Roy Suryo mengatakan ya harusnya itu menjadi bukti. Coba kita bacakan komentar atau pendapat Roy Suryo. Fajar.co.id. Heboh Pasar Pramuka disebut pabrik ijazah Jokowi. Roy Suryo _2 harusnya bisa jadi bukti baru. Ya, harusnya bisa jadi bukti baru ya. Fajar.co.id Jakarta. Nanti wawancara Bitor ya. Pakar telematika Roy Suryo mengaku tidak kaget dengan meledaknya isu Pasar Pramuka yang disebut-sebut sebagai dugaan pabrik ijazah Presiden ke-7 Indonesia Jokowi. Hal ini diungkapkan Roy setelah isu tersebut ramai dibahas di platform X dan yang lainnya. Soal UPP Universitas Pasar Pramuka ini sudah jadi pengetahuan publik, ujar Roy kepada fajar.co.id. Jebloan Universitas Gadjah Mada ini menekankan bahwa munculnya pembahasan terkait Pasar Pramuka bukan hanya sekedar isu. Tidak sekedar isu karena sudah termuat di banyak media, bahkan TV nasional, media mainstream sebutnya. Apalagi kata Roy, terdapat nama-nama yang disebutkan politisi senior PDIP Bitor Suryadi dalam pernyataannya yang belak-belakan. Apalagi ada nama orang yang disebut Andi Wijayanto, 3 tim Solo dan 3 tim Jakarta. Roy menuturkan. Mantan Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY ini bilang pernyataan Bitor mestinya dijadikan bukti baru terjadi dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Sekaligus ya tampilkan thumbnail kita. Harusnya aparat jadikan ini novum, tidak diabaikan, dan perkara ijazah palsu akan makin terbuka kuncinya. Sebelumnya politikus PDIP Ferdinand Huta Hayan mengaku belum bisa membenarkan pernyataan tersebut. Saya tertawa yang membaca statement saudara Bitor Suryadi yang menyatakan ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Saya tidak bisa mengkonfirmasi apakah ini benar atau tidak, ujar Ferdinand. Meskipun demikian, kata Ferdinand, ia mengenal sosok Bitor, seniornya di Partai Banteng yang juga merupakan mantan aktivis di masa lalu. Tapi saya tidak bisa mengatakan apakah yang dikatakan Bitor itu benar atau tidak. Tapi semua kejanggalan patut kita pertanyakan dan jadikan bukti apakah memang Jokowi pernah selesai kuliah atau tidak, ucapnya.
Mengenai Jokowi pernah kuliah, Ferdinand mengatakan bahwa hal itu bisa saja dibenarkan. Namun Jokowi memiliki ijazah, ia tegas menyatakan masih perlu dipertanyakan. Kalau soal pernah kuliah, ya kita akuilah pernah. Tapi apakah selesai? Kan ini yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, Ferdinand menuturkan. Diakui lulusan Universitas Bung Karno ini, Pasar Pramuka sejak dahulu memang terkenal dengan sejumlah ceritanya. Kalau soal ijazah dicetak di Pramuka, kan memang Pramuka itu dulu ramai, sangat terkenal di sana, semua dibikin sebutnya. Jadi jangankan ijazah, dokumen perusahaan pun dibikin di sana dulu, lengkap di sana, mau bikin apa aja ada, tambah Ferdinand. Meskipun terdapat deretan fakta tersebut, Ferdinand masih tidak berani menyebut hal yang senada dengan Bitor. Tetapi apakah Jokowi benar membuatnya di sana, saya tidak tahu. Kalau ternyata apa yang disampaikan Bitor Suryadi benar, maka betapa mengerikannya seorang Jokowi memalsukan banyak hal. Kalau benar ya tandasnya. Ferdinand bilang publik berhak menilai dari berbagai sajian yang dilihatnya, mulai dari pernyataan Bareskrim Polri hingga pengakuan teranyar mantan dosen UGM Kasmujo. Tapi saya persilakan semua publik menilai mana yang benar atau tidak. Saya tidak bisa berkomentar terlalu jauh soal Pramuka ini kuncinya. Ya, saudara sekalian, soal Pasar Pramuka ini, unfortunately saya nggak tahu lokasinya di mana ya. Itu menunjukkan saya tidak concern soal-soal seperti itu. Boro-boro memalsukan sesuatu, tapi saya ketawa dengar cerita teman saya yang katanya dia berkali-kali membohongi suaminya dengan datang ke Pasar Pramuka. Pokoknya dia bikinlah misalnya kwitansi rumah sakit, dia dobelkan dari sekian menjadi sekian, lalu kemudian biaya-biaya anak dan lain sebagainya. Heran juga saya. Lalu kemudian sama suaminya di reimburse gitu. Kok lucu ya, tapi ya itu yang terjadi ya. Artinya betul-betul suaminya pegang kedaulatan rakyat ya, kedaulatan keuangan, dan dia kemudian untuk moroti dalam tanda kutip suaminya, ya dia bikinlah soal cerita tentang Pasar Pramuka. Terus bukan cerita, bikinlah dia kwitansi ketika sakit dia dobelkan, kemudian ada tagihan-tagihan anak sekolah dan lain sebagainya ya. Nah, sekali lagi ya, coba kita buka kembali video Bitor Suryadi. Sekali lagi ya, kalau seandainya kemudian ada pernyataan ini, silakan. Siapa saja yang terlibat, Pak? Boleh diulang lagi, Pak? Kan ada Dhani Iskandar. Nah, dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Si Dodo. Dari Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat? Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita, apa yang disebut oleh Bambang Tri, bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua, kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM, Pak Sofyan Effendi, bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya?
Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dhani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Bitter, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Ya, itu atas penjelasan Dhani Iskandar. Atas penjelasan Dhani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke, kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja, Pak? Tim Jakartanya siapa, Pak? Dhani Iskandar. Oh, tadi Dhani Iskandar. Baik. Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka, Pak? Enggak tahu dia. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edy tahu? Ya, dia yang menerima. Oh, jadi dokumen itu diserahkan kepada partai, dari partai langsung diantar ke KPUD. Kalau Pak Pratikno tahu nggak, Pak, kira-kira? Mungkin Ibu lebih tahu dari saya kurang. Oke. Pak Prasetyo, dari partai ada yang tahu, Pak? Pras itu kan partai. Tadi saya bertanya ke Bapak, Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dicetak di Pramuka. Bapak bilang tidak tahu. Saya bertanya, saya bertanya dari partai ada yang tahu, Pak, kalau itu adalah Iskandar. Dari partai, dari PD Perjuangan dan Iskandar itu, Pak? Lah iya, dia kan aktivis partai. Oke. Baik. Pak Bitor, tadi Anda mengatakan bahwa Andi Wijayanto mengetahui kalau ini ijazah dicetak tahun 2012, benar demikian, Pak? Oh ya, kan di partai ini kan partai kami kan partai besar, ada proses, ada prosedur, ada ke administrasi dan juga ada LO. Nah, Pak Andi itu menerimanya kan dari tim LO itu, jadi itu sudah disortir dan segala macam. Jadi Pak Andi tahu bahwa ijazah yang dia pegang itu adalah ijazah yang juga pernah dibawa ke KPU DKI. Iya, tapi tahu kalau itu ijazah palsu, Pak? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Enggak. Baik, yang jadi baik Pak Prasetyo Edy, ya gimana? Yang tahu itu cuma 2 orang. Oke. Yang namanya Widodo sama Dhani Iskandar. 2 orang itu yang tahu. Kalau semua orang tahu berarti bukan rahasia mereka. Boleh, Pak Dhani Iskandar diajak ngobrol bersama kami, Pak, di Newsroom, Pak? Nggak tahu dia di mana. Oh, hilang sekarang, Pak? Ya, ada dua-duanya udah nggak tampil di sehari-hari. Biasanya mereka sehari-hari ada di DKI, di partai. Baik, tanggapannya Bapak tadi soal sanggahan dari pengacara Joko Widodo? Enggak, saya nggak mau nanggapin. Itu kan urusan dia. Urusan saya mau menertibkan dulu administrasi informasi dari partai. Dari partai ini gimana sebenarnya ini. Jadi saya sedang melacak ke belakang siapa aja aktivis partai ini. Sesuai baru kita akan buka ke luar. Jadi pada waktu Pak Pras dan kawan-kawan ke KPUD itu ketemunya sama dengan Pak Juri Ariantoro. Terus pada 2014 LO partai 4 orang datang ke KPU, Pak yang menerima juga masih Pak Juri Adrianto. Dia sudah pindah ke KPU pusat. Pak, berarti kalau besarnya baru dicetak 2012 buat DKI Jakarta, waktu Solo pakai ijazah yang mana, Pak? Waktu wali kota Solo? Nggak tahu saya. Dan itu katanya pakai Dr. Andes. Dan saya nggak tahu. Oh, waktu Solo Dr. Andes? Katanya begitu. Oh, waktu Solo Dr. Andes, kemudian waktu Jakarta jadi insinyur? Insinyur. Menurut siapa, Pak? Kata siapa? Nah, di ijazahnya itu tertulis insinyur.
Enggak, yang tadi Bapak mengatakan pas Solo Dr. Andes, kemudian pas Saya baca sini berita-berita dari Ibu juga lah, dari medsos itu kan. Oke. Dari Dr. Andes. Baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Bitor telah bergabung secara eksklusif bersama kami di Newsroom. Selamat malam Pak Bitor. Terima kasih. Ya, Sobat Era Sekalian ya, saya ulangi lagi tadi Bitor Suryadi. Sebenarnya saya yang mau diundang untuk program iNews ini bersama Yakub Hasibuan, tapi saya bilang kenapa nggak interview langsung saja Bitor Suryadi. Saya nggak ada nomornya, saya kasih nomornya dan kemudian rupanya mereka bisa interview langsung. Karena itu penting interview langsung ini, jangan sampai kemudian tidak mendengarkan langsung dari orangnya. Dan dari penjelasan Bitor ini jelas bahwa informasi itu dia tahu dari Dhani Iskandar, aktivis PDIP di DKI, dan kemudian yang memalsukan itu diduga adalah namanya Widodo, yaitu tim dari Solo. Jadi kuncinya kan jelas, Bitor Suryadi, Dhani Iskandar, dan Widodo. Kalau seandainya Bareskrim Mabes Polri ingin menindaklanjuti soal ini. Jadi betul kata Roy Suryo, ini merupakan bukti baru. Dan tentu namanya penyelidikan ya tidak bisa cuma sekedar tanya kamu benar apa yang dikatakan Bitor Suryadi. Makanya di sini ketika ada pernyataan Andi Wijayanto yang mengatakan Andi menolak atau membantah. Sebenarnya Andi tidak membantah, Andi tidak bisa membenarkan, tapi tidak bisa juga menyalahkan. Dia hanya mengemukakan apa yang dia tahu. Apakah betul itu dibuat di Pasar Pramuka atau tidak, dia tidak tahu. Jadi kalau kita baca berita dari fajar.co.id ini agak aneh ya. Andi Wijayanto bantah politisi senior PDIP Bitor Suryadi soal ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Nanti videonya kita ini kan ya, video Andi Wijayanto ya, kita setel lagi. Kan ini politikus PDI Perjuangan Andi Wijayanto angkat suara terkait polemik dugaan ijazah bodong Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang disebut-sebut dicetak di Pasar Pramuka Jakarta Timur pada 2012. Nama Andi Wijayanto sendiri disebut oleh politisi senior PDIP Bitor Suryadi bahwa mantan Gubernur Lemhanas itu pernah melihat dokumen ijazah Jokowi yang diyakini tidak otentik. Itu disebut terjadi pada masa pencalonan pemilihan presiden 2014 saat Andi Wijayanto menjabat sekretaris tim kampanye Jokowi Yusuf Kala. Andi Wijayanto pun membenarkan bahwa ia merupakan sekretaris tim kampanye Jokowi pada Pilpres 2014. Namun ia membantah adanya interaksi langsung dengan Bitor Suryadi terkait isu ijazah Jokowi ini. Nah, sudah dapat ya Andi ya? Oke. Tadi ada di RH dulu ya. Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Bitor terkait apapun terkait ijazah Jokowi, kata Andi. Ia mengungkapkan saat itu tugasnya hanya memastikan kelengkapan administrasi untuk disetor ke KPU. Di sisi lain, ia tak membantah melihat dokumen ijazah asli Jokowi. Namun kini kesulitan membandingkan dengan ijazah yang kini beredar di media sosial setelah kasus dugaan ijazah palsu mencuat. Saya cenderung enggak ingat ya, di 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah, ujarnya. Pasalnya kata dia, ia mengaku tak punya alasan meragukan keaslian ijazah Jokowi sehingga tak betul-betul memperhatikan keaslian ijazahnya. Oke. Saat itu di kepala saya seseorang yang sudah dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur, tidak ada di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah, terangnya. Untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan secara administrasi itu dinyatakan lengkap, itu tugas-tugas kami menyerahkan dokumen-dokumen, tambahnya. Jadi diberitakan sebelumnya Bitor menyebut pernah melihat dokumen asli Jokowi. Andi belum sadar kalau yang ia lihat itu cetakan 2012. Itu digunakan untuk keperluan Pilgub DKI, ujar Bitor. Bitor juga menuding proses pencetakan ijazah dilakukan secara diam-diam di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat oleh tim relawan yang berasal dari Solo. Ia menyebut sejumlah nama seperti David, Anggit, dan Widodo serta kolaborator dari PDIP DKI termasuk Dhani Iskandar dan Indra. Dokumen itu disusun buru-buru di rumah Jalan Cikini nomor 69 Menteng. Semua strategi disiapkan di sana, katanya, melansir laman
MSN dari seputar Cibubur. Widodo disebut-sebut sebagai tokoh kunci dalam proses pencetakan, namun menurut Bitor ia telah menghilang sejak isu buku kontroversial karya Bambang Tri tentang ijazah Jokowi mengemuka. Yang mengejutkan, kata Bitor, adalah reaksi Andi Wijayanto ketika melihat foto di berbagai ijazah Jokowi yang terlihat identik. Seharusnya tiap jenjang pendidikan memakai foto berbeda, ini justru sama semua, katanya. Ya, coba kita lihat apa yang disampaikan Andi Wijayanto. Dan ini pasti sebenarnya Andi tidak bicara mengenai apa. Sudah, oke, silakan. Apa ada pesan-pesan untuk masyarakat nih Pak? Kira-kira masalah ini apakah perlu digali lebih dalam lagi atau gimana? Menurut pribadi Bapak? Ya, untuk saya sih secara formal proses administrasi untuk pemilu 2014 dan 2019, ya, masalah ini dinyatakan sah dan lengkap oleh institusi yang berwenang, yaitu KPU untuk proses pemilihan umumnya. Oke, tapi kalau masyarakat masih bertanya ya kalau ada cara lain yang ingin diambil oleh masyarakat tentang itu ya silakan saja. Tapi fungsi saya terutama di pemilu 2014, di Pilpres 2014 ya tuntas ketika dokumennya diberikan ke KPU dan kemudian KPU menyatakan calon kami Jokowi dan JK itu sudah menyerahkan secara lengkap semua dokumen administrasi. Ya, jadi Andi Wijayanto tidak membantah sesungguhnya, tetapi juga tidak bisa dia benarkan karena dia mengatakan di kepala dia ya tidak ada pikiran mengenai ijazah itu palsu, karena masa orang sudah 2 kali jadi wali kota, 1 kali jadi gubernur, ijazahnya palsu. Dan dia kalau memang ada cara lain ya silahkan saja, dia bilang. Jadi sekali lagi saudara sekalian, kadang-kadang correctness media ini parah juga ya. Andi tidak membenarkan tapi juga tidak menyalahkan. Nah, hanya memang ada satu yang tidak ditanyakan soal foto-foto yang sama tadi. Nah, harusnya itu. Menurut Bitor, Andi heran kok foto-foto yang ditampilkan sama semua untuk jenjang pendidikan yang harusnya berbeda. Nah, itu yang bisa harusnya ditanyakan. Tetapi unfortunately kita tidak mendapatkan jawaban, paling tidak dari video potongan-potongan tersebut. Sekali lagi memang kelemahan dari YouTube ini adalah kalau kita terlalu banyak mengutip video orang lain, maka nanti dianggap kita tidak kredibel, satu. Yang kedua bisa di strike. Kalau di strike kacau kita ya. Begitu sobat RH sekalian. Tapi Andi mengaku kenal dengan tim Solo yang disebut Bitor. Dia kenal dekat dengan David, dengan Anggit, dan tentu saja dengan Widodo. Dan Anggit Nugroho sendiri kemudian menjadi staf dari Presiden Jokowi. Dan Anggit ini terkenal karena kelihatannya orang kepercayaan Jokowi sejak dari Solo. Oke, saudara sekalian, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Universitas Jalan Pramuka terang benderang, ijazah ruko sama pasar Pramuka top. Bung Refli keren, adili Jokowi dan buzzer Jokowi menghasilkan Gibran, grebek dong pemalsuan ijazahnya. Gimana mau grebek, pasarnya saja udah kebakar, sudah hilang. Gue makan es cendol aja seger, cadas. Dibela mati-matian pun kalau palsu nggak bisa jadi asli. Pester nggak aneh lah. Bang Roy emang keren, beda kelas sama Silvester. Salam Pramuka. Masalahnya negara ini adalah Raja Jawa. Awas kompor meleduk, adili Jokowi harga mati. Salam Pramuka. Becik ke titi olo ketoro. Isuk tempe sore kedelai. 1983 versi Bareskim, 1985 awal versi Jokowi. Nah itu juga petunjuk. Jadi kalau kita bicara tentang pembuktian, ya itu ada alat bukti itu macam-macam. Satu, alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, dan petunjuk salah satunya. Nah petunjuk ini banyak dalam kasus ijazah palsu ini. Itu yang jadi masalah, kok tidak ditindaklanjuti malah dikubur kasusnya ya.
Macam-macam ya komentar sobat era sekalian, saya tidak bisa bacakan semua. Coba terakhir ya, konsekuensinya gimana tuh bang kalau palsu buat Indonesia? Kalau saya sih tidak bicara tentang konsekuensi dulu, kita bicara mengenai apakah itu asli atau tidak, sehingga case close, selesai, kita nggak berdebat lagi. Tapi kalau kita masih berdebat panjang seperti ini, berarti belum selesai. Sehingga apa yang disampaikan Hozinuddin tadi benar adanya, yaitu sebelum ijazah ini dibuktikan asli atau palsu melalui sebuah proses yang tentu transparan, proses pengadilan ya, dan berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dilakukan tindakan-tindakan yang lain yang terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Bagaimana kalau memang terbukti ijazahnya palsu? Kan bagaimana kita mengatakan orang melakukan pencemaran nama baik? Justru kita harus berterima kasih kepada Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond yang berani mengambil resiko untuk mengungkapkan kebenaran dari seorang pejabat publik yang 10 tahun menjadi presiden. Seandainya memang ijazah itu palsu. Tapi kalau ijazah itu asli dan itu memang terkonfirmasi dalam sebuah proses hukum yang terbuka, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, maka ya mereka tentu tidak berkeberatan juga menanggung konsekuensi dari apa yang mereka ucapkan, walaupun ada reserve bagi saya, yaitu yang mereka katakan itu adalah melakukan kepentingan publik. Oh kalau begitu enak sekali, ya jangan jadi pejabat publik kalau Anda tidak mau discrutinize atau discrutinize publik atau di oversight publik ya. Memang begitulah resiko menjadi pejabat publik. Di satu sisi Anda enak mendapatkan fasilitas gaji dari pajak rakyat, tapi di sisi lain Anda harus berhadapan dengan people question ya. If people questioning you, ya Anda harus jawab. Anda harus sampaikan data-data yang diminta rakyat. Ya itulah namanya negara demokrasi. Begitu sobat era sekalian. Jadi jangan ngambil bagian enaknya saja dari jabatan publik. Enaknya itu fasilitas gratis. Kelas 1, hotel bintang 5, dapat pensiun, dapat rumah mewah dan lain sebagainya. Oh tapi kan 10 tahun saya membangun dan lain sebagainya. Oke, kita hitung antara yang Anda bangun dan yang kemudian Anda korbankan buat negara ini. Utang yang sampai 8.000 triliun itu bagaimana kita mempertanggungjawabkannya, padahal utang sebelumnya paling cuma 2.600-an kalau tidak salah pada masa SBY, mulai dari tahun 45 sampai tahun 2014 ketika SBY menyelesaikan jabatannya. Tetapi zaman Jokowi utang itu jadi 8.000 triliun kalau tidak salah. Berapa peningkatan utang itu? Hampir 3 kali lipat. Kan ini wis 3 kali lipat sudah. Kan ini harus dipertanggungjawabkan. Tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa wah Jokowi berjasa bagi negara ini. Seandainya jabatan itu diisi orang lain, jangan-jangan jauh lebih baik negara ini. Begitu saudara sekalian. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.